Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Tika Amsar di channel YouTube PCNU Sidoarjo. Saat ini saya berada di kantor PCNU Sidoarjo. Dan kali ini sebelum kita memulai dialog kita, ini kita menginformasikan dulu bahwa kali ini kita berbincang di tengah maraknya COVID-19, terutama juga di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya jika Anda menyaksikan dialog kita kali ini, kita memang sengaja menggunakan masker karena ini merupakan salah satu ketentuan untuk bisa menjaga masing-masing diri kita untuk terhindar dari penyebaran COVID-19. Nah pemirsa, berkaitan dengan penyebaran atau maraknya pandemi COVID-19 di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Sidoarjo, ini juga berdampak kepada berbagai lini kehidupan masyarakat kita, termasuk di dalam dunia pendidikan. Saat ini proses belajar mengajar pun yang awalnya yang seperti biasa dilakukan secara normal di sekolah ataupun lembaga pendidikan yang ada, dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah, tentunya ini juga berdampak kepada bagaimana proses pembelajaran ini akan efektif diterima oleh siswa-siswi yang ada dan bagaimana juga dampaknya terhadap para pengajar yang ada di lembaga pendidikan yang ada terutama di Kabupaten Sidoarjo. Nah, untuk itu sore hari ini nanti kita akan berbincang tentang dunia pendidikan mensikapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang pertama. Boleh saya sapa dulu Bapak Dr. Fatkul Anam MSI selaku Rektor Unusida. Assalamualaikum Pak Anam. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Anam? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Sehat ya Alhamdulillah. Nah, menemani juga Bapak Anam pada sore hari ini atau kesempatan kali ini, saya juga sudah bersama dengan narasumber kita lainnya, bersama juga dengan Dr. Andes Misbahuddin MM selaku Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif PCNU Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat, semangat. Iya, alhamdulillah sehat dan harus tetap semangat ya. Iya, nggak boleh stres gitu ya Pak Misbah ya. Kita hadapi. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang dampak dari adanya pandemi COVID-19 di berbagai wilayah, ini juga berdampak salah satunya di dalam dunia pendidikan. Jadi proses belajar mengajar dilakukan di rumah masing-masing, dan ini juga pastinya menggunakan teknologi atau berbasis online. Nah, bagaimana dengan tanggapan dari Pak Misbah sendiri terkait hal ini? Alhamdulillah, begitu adanya pengumuman dari pemerintah bahwa kita harus stay at home, stay di rumah, tinggal di rumah, Ma'arif di hari pertama itu sudah mengadakan, kalau saya katakan silaturahim ke sekolah atau madrasah. Tentunya sekolah atau madrasah di lingkungan Ma'arif itu berbagai macam segmen. Kalau saya kunjungi yang pertama adalah segmen pertama, ini sekolah yang sudah siap. Dan begitu malam diumumkan, paginya mereka sudah mempersiapkan diri dengan ukuran pennya untuk mengadakan pembelajaran daring. Ini kalau saya katakan sudah segmen pertama. Ini juga cukup banyak ya. Ini sudah berjalan mulai malam diumumkan, pagi kami kunjungi dengan beberapa madrasah sekolah sudah siap melaksanakan pembelajaran daring. Saya pantau betul dan wali murid sudah oke. Itu kalau saya katakan segmen pertama. Ada segmen kedua yang masih kalau saya katakan 50-50. Mereka sudah mulai menggunakan pembelajaran daring tapi masih kalau saya katakan semi. Kenapa dikatakan masih semi? Mereka masih menggunakan katakanlah WA dan seterusnya dengan difoto, disampaikan dengan berbagai macam tugas. Ada segmen yang kalau saya agak nomor 3 itu adalah segmen pembagian tugas. Masih ada sekolah atau madrasah memberikan tugas dengan bentuk portofolio dengan diambil dengan berjangka, waktu yang berjangka, jika tidak menimbulkan kerumunan, mereka kerjakan di rumah dengan waktu tertentu, dengan mengumpulkan juga dengan cara tidak berkerumunan. Jadi ada 3 segmen sementara kalau saya pantau dan ini berjalan alhamdulillah. Tapi bagaimanapun juga keluhan tetap muncul. Di mana keluhan munculnya? Yang pertama, wali murid di segmen pertama ambil enjoy saja.
Segmen kedua sudah mulai muncul. Pertama ada yang HP-nya masih agak jadul, kemudian butuh perbaikan dan seterusnya. Keluhan kedua adalah wali murid sudah mulai agak sedikit jemu. Jemu kenapa? Tiap hari memantau anak-anak, melihat anak-anak yang biasanya dilepas begitu pada sekolah nama madrasah. Hari itu mereka harus mendelii anaknya. Bagaimana harus ada tugas ini dikerjakan dengan tahu orang tua, dengan difoto dan seterusnya. Ya. Segmen yang ketiga ini keluhannya adalah kehabisan paket. Kalau gini terus paket saya cepat habis, Pak. Bagaimana ini tindakan sekolah seterusnya? Inilah salah satu yang sudah kita pantau. Nanti pelajaran berikutnya adalah setelah Islam Ma'arif langsung mempersiapkan namanya pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah e-learning madrasah. Kami sudah komunikasi dengan Kemenak Jawa Timur maupun Kemenak Pusat bahwa e-learning madrasah itu seharusnya dilakukan tahun depan. Berhubung ada COVID mendadak ini, wabah mendadak ini, maka e-learning ini dilakukan secara harus dilakukan secepatnya. Maka Al-Ma'arif Darjo serempak mengadakan pelatihan, salah satunya adalah e-learning tadi, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah lebih dari 35 madrasah yang sudah siap online dan sudah terkonek kepada Kemenak Jawa Timur. Oke, jadi tapi tadi dijelaskan harusnya kan masih akan dilaunching tahun depan itu. Berarti sebetulnya sebelumnya juga sudah ada persiapan ya, sebelum ada wabah COVID ini ya. Jadi sebelumnya itu hanya model piloting. Per kabupaten hanya satu. Nah begitu ada, ini kita langsung semangat. Langsung. Jadi kita buat pelatihan, kemudian disepakati oleh mereka. Nah, berarti dalam hal ini dari LP Ma'arif ini juga sudah siap begitu ya untuk menghadapi wabah. Insya Allah siap dengan kondisi seperti itu. Ya kita berbenah diri. Jadi lebih bahasanya harus lebih tepat andai ke depan. Lompatan harus kita lakukan. Bagaimana jangan sampai para guru, wali murid dan siswa ini ketinggalan informasi. Ini salah satunya yang kami lakukan. Dan laporan yang sudah masuk mereka sebelumnya sudah ada menggunakan ada namanya mulai WA, kemudian Zoom Conference, Google Classroom, dan seterusnya mereka akan menggunakan. Nah, ini sebagai pelengkapnya ada e-learning ini yang sudah dimodifikasi sampai dengan pusat. Lantas bagaimana cara untuk edukasinya, Pak Misbah? Edukasi awal kami hanya mengumpulkan para perwakilan kecamatan hanya satu orang kecamatan. Dari situ langsung kami online melalui WA, melalui grup, mereka kita sebar pengetahuannya, kita pembelajarannya sudah langsung online. Kita arahkan satu persatu dari dua yang terdaftar di situ, 256 guru ataupun wakil operator. Nah, sampai ini sudah masuk, ya sudah laksanakan sampai overload, ya, dan sudah terdaftar sampai dengan KSKK pusat. Ini hari ini sudah 35 madrasah. Saya kira sudah bagus sekali untuk penyebaran pengetahuan online tersebut. Nah, Pak Misbah, berarti ini bisa dibilang para wali murid, siswa maupun guru-guru yang ada di bawah LP Ma'arif ini tidak perlu gelisah lagi dong ya? Atau seperti apa, Pak? Tidak perlu gelisah lagi kan ya berarti. Secara umum tidak perlu gelisah. Cuma kegelisahan yang nomor 3 tadi, segmen ketiga tadi. Pulsanya cepat habis, Pak. Ya, pakai tasnya cepat habis. Ini bagaimana? Salah satu ya nanti kita tangani bersama-sama. Tentunya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang kita bahas bersama bagaimana untuk meringankan mereka. Ya, jadi mulai dari kepala sekolah, kemudian operator, kemudian ke guru, didandarkan kepada guru-guru, bisa kita pantau. Hari ini sekolah ini yang gurunya yang online berapa? Siswanya yang online berapa? Bisa kita lihat dengan e-learning ini. Bisa kita pantau sudah jelas. Ya, nah segmen yang kedua tadi ya seperti itu, kemampuannya masih sekelas itu ya, baik ya kita nggak bisa maksa mereka harus seperti HP yang mahal, nggak bisa maksa, ya sekelas itu. Dan nanti begitu juga wali murid dan anak-anak tinggal menggunakan aja. Mereka sudah punya password, sudah punya username, tinggal bisa digunakan. Termasuk pelaksanaan ujian ya, Pak? Termasuk pelaksanaan ujian. Ya. Masih ada murid ataupun wali murid mungkin yang datang ke sekolah untuk mengambil atau mengumpulkan lembar jawaban, mungkin untuk menjadi solusi yang tadi tidak punya handphone yang mensupport untuk digital. Masih ada minim sekali. Ya, bisa dilekatkan beberapa kecamatan yang memang masih
meminimalisir. Jadi ada sekolah itu yang mengantarkan naskah, gurunya mengantarkan naskah ke rumah-rumah wali murid. Ada memang wali murid yang justru mengambil dengan cara dijadwal jamnya. Baik. Nah, lantas bagaimana sendiri dengan Unusida? Saya ngobrol dengan Pak Anam kali ini. Bagaimana kabar dengan Unusida, Pak Anam? Kita di SIM, Sistem Informasi Manajemen Unusida, salah satu kontennya adalah e-learning. Jadi kita sudah ada kewajiban dari 14 tatap muka itu, 2 tatap muka itu harus melalui e-learning. Nah, sehingga dengan kemarin ada kejadian itu, sekarang akhirnya kita full semua tatap muka menggunakan e-learning. Jadi sistem dari kita rumah semua ya Pak? Sistem kita sudah siap, semua dari rumah, mahasiswa dari rumah, dosennya juga dari rumah, kecuali kalau hal-hal tertentu yang misalnya membutuhkan penjelasan teknis juga bisa dari rumah melalui Zoom dan sebagainya. Terus kita juga sudah melangkah tidak hanya kuliah saja, sekarang ujian seminar proposal, ujian skripsi, semua sudah via online dengan Zoom. Dan walaupun itu awalnya memang dipaksa, tetapi kemudian 2-3 kali mereka enjoy aja. Jadi ujian skripsi kita sudah pakai itu semua. Berarti para mahasiswa ini yang ada di Unusida sudah siap ya untuk menerima perubahan ini Pak? Insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Sampai hari ini tidak ada kendala ataupun kalau tadi dijelaskan oleh Pak Misbah masih ada yang justru yang menyampaikan kendala-kendala ini dari wali murid begitu ya. Tapi kalau mahasiswa pasti beda dong. Mahasiswa sudah besar-besar jadi. Ini dia. Seperti apa kalau di kendala kita yang utama itu karena penggunaan internet trafficnya demikian besar sehingga kadang untuk konten-konten yang itu membutuhkan bandwidth besar itu yang menjadikan sehingga sinyal itu menjadi sangat penting. Kalau yang lain-lain secara teknis tidak ada masalah. Jadi kita putuskan kemarin sampai akhir semester ini kita semua online dan nanti diakhiri dengan ujian. Nah, lantas bagaimana pendapat Pak Misbah ataupun Pak Anam dalam mewakili dunia pendidikan gitu ya, mensikapi adanya pandemi COVID-19? Saya ke siapa dulu nih? Ke Pak Anam dulu deh, boleh ya? Oke, Pak Anam, bagaimana pendapat Pak Anam? Ini keadaan yang kemudian memaksa kita, tetapi keterpaksaan itu ternyata juga ada hikmahnya yang luar biasa. Kita misalnya belajar untuk menanamkan sikap karakter anak, bagaimana kita antri, bagaimana kita hidup bersih, selama ini kan susah. Tapi dengan pandemi ini, orang mau setelah pulang dari pergi masuk rumah harus cuci tangan dulu. Kita ngantri jaraknya 1 meter, tidak boleh salip-salipan. Nah ini sesuatu yang barangkali hikmah dibalik COVID. Dunia pendidikan tidak perlu risau, tidak perlu galau, semua sudah ada solusinya. Dan ada hal-hal yang barangkali itu secara teknis mungkin tidak bisa dijelaskan. Kita sekarang semakin kreatif, para dosen, para guru, kemudian menyiapkan video-video pembelajaran dan kemudian itu diunggah. Dan saya dulu membayangkan bagian tersulit dari matematika mata kuliah kalkulus itu adalah integral. Tapi ternyata itu juga dengan e-learning juga tidak ada masalah juga. Bagaimana dosen membuat video-video yang kaitan menjelaskan integral dan sebagainya menarik. Jadi saya pikir para mahasiswa, para orang tua tidak perlu terlalu risau. Insya Allah dunia pendidikan sudah ada solusi untuk itu. Ini versi dari rektor dari Unusida, Pak Anam. Tapi bagaimana dengan LP Ma'arif, Pak Misbah? Iya. Bagaimana pendapat Pak Misbah? Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini jelas pengaruh apapun, tapi memang berdampak positif dan negatif gitu otomatis. Positifnya memang mereka lebih cepat memahami. Ya, negatifnya memang di daerah kita masih ada daerah-daerah pelosok yang terkadang sinyal itu nggak nyampe. Bahkan
ya kesulitan mereka menerima. Mereka yang bilang, Pak nggak jelas, Pak nggak bisa dibaca, Pak videonya muncul-muncul, nggak bisa dikirim. Itu keluhan dari mereka. Nah bagaimana? Ya ini masalah global, masalah krusial bersama-sama. Ini nanti akan diselesaikan oleh tentunya pemangku kepentingan. Berikutnya, lembaga pendidikan Ma'arif selalu menghimbau berdasarkan oleh Pak Anam tadi, bagaimana anak istiqomah sholatnya dengan pantauan orang tua, bagaimana berdoanya, bagaimana tidak keluyurannya, ini selalu terpantau. Nah harapannya pantauan-pantauan ini bisa istiqomah manakala pandemi ini sudah secepatnya pergi. Itulah harapan dari Pak Arif, sehingga betul-betul pandemi ini di samping juga ada namanya wabah, juga ada hikmah di balik itu yang bisa kita rasakan. Okay. Nah, lantas apa sih yang perlu dilakukan oleh para peserta didik, Pak Misbah, para pendidik, bahkan orang tua ya, yang bahkan mereka merasa sebab ada mungkin dasar kepanikan begitu ya, kepanikan dan juga kebingungan, dan bahkan sebagian orang juga merasa ini menjadi sebuah beban dengan pembelajaran online sendiri. Bagaimana menurut Pak Misbah? Jadi cara penanggulangannya salah satu adalah diharapkan para wali murid peserta didik ini selalu menerima sumber yang resmi. Tidak segampang menerima sumber yang katakanlah tanda petik tidak jelas. Ini yang terkadang menimbulkan kegelisahan, keresahan dan sebagainya. Maka segala berita apapun diharapkan itu menerima sumber dari yang resmi, termasuk dari sekolah atau madrasah, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan, kepanikan baik oleh wali murid maupun para peserta didik. Itu salah satu di antaranya yang selalu kita sampaikan kepada segenap wali murid ataupun peserta didik. Okay. Nah, bagaimana atas menurut Pak Anam sendiri? Ya, ada tadi yang disampaikan Pak Misbah, ada sisi positif, ada sisi negatif. Saya melihat bahwa dengan wabah ini, satu, kita dituntut untuk mengambil langkah-langkah solusi secara cepat. Artinya kalau perkuliahan kemudian terkendala dan itu harus segera kita tangani, maka dosen-dosen dituntut untuk kreatif. Ini yang kita lihat, kreativitas itu muncul, termasuk di guru-guru juga begitu. Kreativitas itu muncul. Saya akan merasa terbebani kalau misalnya anak didik kami tidak bisa menerima apa yang kami sampaikan, sehingga itu yang menjadi solusi bagi kami, teman-teman didik. Sistem di Unisida sudah kita siapkan sedemikian rupa, para dosen sudah berkreasi, para mahasiswa juga kita harapkan dapat menerima bahan-bahan kuliah di rumah dengan baik, dan tugas-tugas dapat diberikan dengan baik oleh para dosen dan dikerjakan oleh para mahasiswa, sehingga apapun itu maka perkuliahan harus berjalan sampai kondisi nanti benar-benar aman, dan sampai dinyatakan ini selesai, maka kita akan gunakan e-learning ini secara full. Harapan kita bahwa mata kuliah yang praktikum dan sebagainya yang kemudian tidak bisa kita laksanakan dengan praktek langsung atas bimbingan para dosen, maka kita juga ada solusi. Solusinya adalah nanti setelah ini selesai maka mereka ada tambahan untuk praktikum. Jadi ini sudah langkah-langkah yang kita ambil. Kita harapkan bahwa para dosen, para mahasiswa, masyarakat, orang tua, insya Allah kami yang ada di pemangku kebijakan di bidang pendidikan ini sudah memberikan solusi yang terbaik untuk anak didik kita, sehingga tidak perlu resah, tidak perlu galau. Insya Allah anak-anak didik kita akan selalu kita berikan yang terbaik. Terima kasih. Baiklah, nah lantas apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Anam maupun juga Pak Misbah ya terkait dengan mewakili dunia pendidikan untuk masyarakat, para peserta didik, para pendidik juga agar menjadi bagian dari solusi percepatan penanganan dari COVID-19 sendiri. Silakan Pak Misbah. Ya, untuk harapannya dengan supaya terjadi percepatan dalam penyelesaian COVID-19 ini, yang pertama anak-anak membiasakan hidup bersih, kemudian selalu mengikuti anjuran pemerintah, ya model physical distancing dan seterusnya,
selalu mencuci tangan dengan sabun. Berikutnya adalah para Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru diharapkan juga selalu semangat, memberikan semangat kepada kepada wali murid, kepada siswa untuk senantiasa nomor satu juga adalah doa. Tidak selesainya untuk berdoa yang sudah diajarkan oleh para masyayikh kita, masyayikh Nahdlatul Ulama. Baik, Pak Anam silahkan apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat Sidoarjo. Mungkin berbeda dengan Pak Misbah, anak-anak saya sudah besar-besar, sehingga mereka sehari-hari kadang mungkin kalau mengerjakan tugas dengan teman-temannya di kafe, maka yang utama yang saya minta kepada para mahasiswa saya adalah stay at home. Tetap di rumah, jangan kemana-mana. Itu akan membantu pemerintah untuk segera menyelesaikan, memotong penyebaran dari COVID-19 ini. Tetap di rumah, ikuti anjuran pemerintah, dan yang utama adalah berdoa. Terima kasih. Baiklah Pak Anam dan juga Pak Misbah, terima kasih atas perbincangannya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kita semua yang menyaksikan dialog kita kali ini. Khususnya terutama untuk semua di kalangan dunia pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Sekali lagi salam sehat selalu, salam sukses juga untuk Unusida dan juga LPMA Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian dialog kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, terutama untuk Anda para peserta didik, para pendidik dan juga masyarakat pada umumnya di Kabupaten Sidoarjo. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan ikuti himbauan-himbauan dari pemerintah untuk tetap terhindar dari wabah COVID-19. Ikuti terus video-video yang kami hadirkan di kantor berita PCNU Sidoarjo. Jangan lupa untuk subscribe dan like di setiap video yang kami hadirkan. Saya Tika Amsar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.